Ya, kenapa setelah peradaban tinggi itu, why we stop? Ketika mau ke Amerika, Amerika, saya no idea tentang Amerika tuh, nggak ada ide lah sama sekali. Saya takut nanti kan ya media, Yes. media. Oh nanti diserang saya, jadi saya takut nggak berani menunjuk kalau pakai itu udah jelas sekali radikal, bukan radikal istilahnya apa, teroris segala macam kan. Menurut saya dimanapun bumi Allah itu sama ya, ada baik ada buruk dan kita ambil yang baiknya. Karena sepanjang ya, as long as kita mengambil yang baik itu artinya kita bersyukur. Karena apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan beri nikmat. Wa in kafartum anna azab lasabil. Kalau kita tidak kafir, maksud kafir bukan apa, maksudnya mengingkari. Kufur. Kufur maksudnya kufur nikmat, mengingkari nikmat itu Allah akan memberi azabnya. Jalaluddin Rumi pernah berkata, aku tidak menemukan muslim di barat, tapi aku menemukan Islam di barat. Negative K, nothing further, just Titty Cabby in the corner. Maju muka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Azizah Markam, asal Medan, Indonesia, atau lebih dikenal dengan Hala. Ya. Hala artinya apa, Bu? Hala itu kebetulan emak saya kan keturunan Yaman, jadi hala itu anti. Nah, tapi karena orang Indonesia, kho-nya itu nggak kedengaran, jadi halnya aja hala. Seperti hola. Ya, jadi lebih dikenal itu hala gitu ya. Semua manggil hala, yang tua, muda, ya nenek-nenek, semua pokoknya manggil hala. Dari anak kecil sampai yang ketua semua panggil hala. Kalau Aziza ini kebetulan guru mengaji anak saya dulu sebelum pandemi ya. Iya, sebelum pandemi. Tapi terputus karena pandemi. Iya, itu. benar. Jadi kegiatannya Ibu New Jersey apa sebenarnya? Sama juga, saya mengajar juga. Jadi sebelum pandemi saya kan pulang pergi ke New York ya, karena lagi dekat ya. Kita di Clifton. Clifton itu kan terlalu dekat kepada ke New York. Nah, jadi sebelum pandemi saya itu pulang pergi ya, penuhlah jadwal saya penuh di New York, termasuk pengajian di Indonesian House of New York. Ya, kan kita punya pengajian juga. Nah, setelah pandemi itu semua kan terputus. Terputus. Ya, setelah habis ya masa kritikal pandemi itu kan sudah mulai mulai orang pertama tuh shock ya, kita tuh nggak ada buat apa-apa, tapi setelah itu kita kan harus bangkit. Nah, mungkin dengan pengajian salah satu obat juga, karena Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu obat ya. Jadi pengajian, karena bidang saya itu mengajar Al-Quran, jadi akhirnya grup itu mengaji melalui online. Ya, tetap juga mengajar tapi via online. Islamic study ya, jadi backgroundnya ya. Background saya itu saya S1-nya itu Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara. Nah, S2-nya Educational Psychology di IIUM International Islamic University. So you're a psychologist too? Ya. Great. Tapi di education. Education ya. It's not clinical. No. Educational psychology. Tapi dari dialeknya Ibu ini kan kayak Malaysia gitu. Pernah di Malaysia tak? Nah, saya itu tahun 93 4 Mei saya itu ke Malaysia atas undangan untuk sebagai tenaga profesional. Nah, jadi saya ke sana dan 6 tahun saya bekerja sebagai manajer. Setelah itu saya berpengalaman ya, kita kan mau move on ya. Nah, akhirnya saya buka usaha sendiri. Jadi sampailah saya di sana 22 tahun. 22 tahun di Malaysia? Iya, dari 1993 sampai 2015. Wow. Jadi kayak orang Malaysia lah jatuhnya ya. Ya begitulah. Sejak kapan datang Bu di Amerika? Saya sampai ke Amerika itu 29 Februari 2015 di Colorado. Oh, awalnya Colorado. Awal Colorado. Setelah itu 4 bulan di sana, akhirnya saya hijrah ke New Jersey karena ada masalah kesehatan. Mungkin itulah
kita berencana tapi Allah menentukan di mana kita akan tinggal. Tadinya saya di sana tuh kan diminta untuk mengajar Islamic study dengan Al-Quran kepada anak seorang teman ya datin, tapi karena ya ada sedikit masalah kesehatan, jadi mungkin mereka ya kan di sini saya baru tahu belakangan bahwa di sini masalah perobatan itu kan amat serius ya. Jadi akhirnya dia mengizinkan saya untuk ke Jersey karena Jersey saya punya kawan gitu. Jadi dengan sepengetahuan. Iya. Jadi tadinya kan saya kontak dengan kawan yang sini, si Eka. Jadi Eka ini kita sama-sama di Universitas Islam Antarabangsa di Malaysia. Sama-sama kuliah. Kebetulan kita satu provinsi, satu provinsi. Tempat kita pun berdekatan. Jadi dia itu pernah di tempat saya gitu. Waktu menunggu pengurusan green card-nya ada berapa lama itu ya. Jadi tinggal di rumah saya di Kuala Lumpur. Jadi akhirnya kita berhubungan baik udah seperti anak dan ibu ya. Lalu karena saya nggak sehat itu, saya minta supaya saya pulang dulu ke Jersey. Karena sebelum itu saya udah berkunjung ke Jersey bulan Maret, 25 Maret. Nah saya kemari. Jadi yang teman saya itu, anak teman saya pun tahu sudah dengan si Eka. Lalu saya minta biar saya berobat di sini karena si Eka minta biar kita obatkan di sini, kalau sehat nanti baru balik ke Colorado. Tapi karena dia mungkin takut ya nanti apa-apa terjadi, tanggung jawab dia. Akhirnya tak apalah kak, kita orang Malaysia ya. Tak apalah kak, kakak tempat Eka. Nanti mungkin di sana apakah di situ tertulis sudah kata. Jadi saya bilang gimana anak-anak, saya sudah senang dengan anak-anak mengaji. Ya mungkin itu rencana kita, tapi Allah berkata lain katanya. Ya begitulah, jadi kita pun yang namanya dia minta izin tak maaf. Sebab semua dari A to Z itu kan dia, dari A to Z dia yang memberi membiayai keberangkatan saya sampai ke Colorado. Tapi memang dia ikhlas, baik, masya Allah ya, orangnya baik. Dan akhirnya sampai saya di sini, rupanya memang itulah qadarullah. Saya di sini ya mendapat tempat yang baik dan juga penerimaan karena di sini banyak orang Indonesia ya. Masya Allah saya senang, alhamdulillah. Oh berarti sponsor ya awalnya ya, disponsori. Iya disponsori. Dari Malaysia terus ke Amerika ini apa yang sangat berbeda waktu baru datang ya, apa kira-kira yang dirasakan waktu itu? Pertama saya sampai itu kan di Colorado ya. Waktu itu bulan 2. Jadi masih musim winter, tapi waktu itu bekas-bekas salju ada. Jadi waktu saya di sana itu saya lihat, Amerika ini seperti di Saudi, pohon-pohonan kering semua. Jadi nggak tahu ya. Subhanallah. Setelah saya datang ke Jersey, saya lihat bulan-bulan 4 itu sudah mulai keluar tunas kecil-kecil. Musim semi. Nah, musim semi mulai keluar tunas kecil-kecil itu ya. Waktu itu ketika itu kita perjalanan ke New York naik mobil. Jadi ada satu berhenti itu, ada satu cilap halus-halus begitu nampak tunas dia. Subhanallah, saya ketika itu menangis. Menangis, ya Allah. Betul dalam Al-Quran, lihatlah pohon-pohon yang kering ketika turun hujan akan tumbuh subur. Itu ada di Al-Quran ya. Saya menangis. Nah, itulah ya, Allah itu menyuruh kita itu harus pergi, merantau. Karena bumi Allah ini luas. Saya mempelajari Al-Quran. Tetapi kadang itu kita baca. Nah, tapi penghayatan dan membuktikan memang itulah Al-Quran itu di sini. Di sini masya Allah ya, banyak hal-hal yang saya dapatkan di sini yang menambah ya Allah ya Rabbil Alamin, menambah keimanan, keyakinan saya, dan menambah ya memperkuat keimanan kita bahwa memang Allah itu Rahman dan Rahim. Kita lihat di sini di Amerika ini memang ya, ini negara yang bukan negara Muslim ya, tapi alhamdulillah saya lihat ada ijna, ada isna, ada apalagi yang muktamar nih, imsa, banyak biasa itu. Jadi kebangkitan umat Islam itu sendiri, masya Allah di sini ya.
Dan saya merasa di sini tuh banyak hal-hal yang banyak saya pelajari. Sekarang mungkin ya, ini kita masuk fall ya. Yes. Sebelum itu apa namanya, spring, Musim panas. musim panas. Saya terpikir ketika musim panas itu kan orang picking ini picking itu segala macam ya. Pertanian itu hanya dari mulai bulan berapa? Dari mulai spring, Dari bulan spring. mulai Yes. sampai ke summer. Berapa bulan aja? 6 bulan. Ya. Tidak sampai 6 bulan. Tak sampai 6 bulan ya. Tetapi pernah nggak terpikir sama kita dengan waktu segitu bisa menyediakan panganan kepada rakyat Malaysia, rakyat Amerika ini untuk 1 tahun, Yes. untuk tahun berikutnya. Itu tengok begitulah Allah itu memberikan berkah dan rahmatnya Dia. Walau waktu yang singkat, tapi pertanian itu begitu subur. Saya pergi ke farm itu ya, saya lihat memang ya Masya Allah. Jadi ya sebenarnya kalau bagi orang yang beriman, rahmat Allah itu juga besar di sini. Kita ada 4 musim. Ya mungkin saya pun baru di sini, pengalaman mungkin tak berapa banyak ya. Tapi Masya Allah, saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru di sini. Dengan langsung menyaksikan tanda-tanda kebesaran Tuhan di sini. Gitu. Iya, karena apa? Ilmu yang tidak ada kita dapat di bangku sekolah atau di university, yang tidak ada dalam SKS. Jadi sebelum Ibu tinggalkan Malaysia, kan negara Muslim ya. Iya. Terus mau pergi ke negara yang katanya kalau Amerika ini kan super, kalau orangnya unimaginable gitu. Iya. Sebelum ke sini pernah terlintas tidak what challenge you gonna have gitu? Maksudnya. Pertama ketika mau ke Amerika, saya no idea tentang Amerika, nggak ada ide lah sama sekali. Karena kalau film, kita menonton film macam-macam, film Amerika, film India, film banyak filmnya. Tuh film, Yes. film tuh imajinasi orangnya. Jadi saya nggak ada mikir apa, cuma yang saya pikirkan, saya Islam. Mungkin saya harus tidak bisa jelas-jelas menunjukkan identitas saya, tapi dalam artian saya tetap berjilbab. Tapi terus terang saya tidak ada membawa satu pun abaya saya. Seperti saya di Malaysia suka pakai abaya, kan baju hitam. Saya tidak ada bawa abaya. Tapi ketika sampai di sini ke Jersey, di Colorado saya nggak jumpa dengan orang Muslim kecuali 4 kali. Waktu saya ke Jersey saya shock. Saya lihat wanita pakai hijab, bawa mobil, ngerti apa? Ya Allah, ada yang bahkan pakai purdah, pakai abaya. Oh ya Allah, saya nggak pernah memikirkan, menyangka kalau di Amerika itu Free. bisa, free bisa pakai. Apa alasannya tidak mau membawa abaya itu? Why? Saya takut nanti kan ya media, Yes. media. Oh nanti diserang saya, jadi saya takut, nggak berani menunjuk. Kalau pakai hitam itu udah jelas sekali radikal, bukan radikal istilahnya apa? Teroris segala macam kan. Jadi saya nggak berani. Tapi ternyata di sini saya menyesal ya. Akhirnya saya minta kirimkan abaya dari ponakan saya di Saudi. Ketika ada yang saya kirimkan saya abaya. Artinya Ibu cuma menjaga aja. Menjaga. Artinya selama tidak keluar daripada ini garis, is okay. Jadi gitu. saya tetap pakai hijab, tapi pakai skirt, pakai rok, pakai ya biasa, pakaian biasa. Cuma lagi pakai yang abaya itu saya menjaga, nggak mau nanti ya kita belum tahu. Ke satu daerah yang belum tahu, kita harus kan setiap kita masuk dari itu kita harus pelajari dulu baru kita ini kan. Jadi saya pelajari, di sini ya kita melalui apalagi media ya. Nanti begini. Akhirnya saya nggak mau, kebetulan pula tempat saya itu di Colorado. Ya tidak se open di New York City lah. Ini kan multicultural. Di sana nggak, memang banyak ada juga orang Arab tapi nggak seperti di sini. Beda. Islamofobia ini kan. Iya. Bagaimana menurut Ibu? Ya alhamdulillah, kalau Islamofobia itu sebenarnya saya nggak pernah mengalami. Cuma lagi kalau astagfirullahaladzim,
apa itu namanya, diskriminate atau apa gitu. Diskriminasi. Itu ada ya, itu dimanapun ada, ya dimanapun, dan di diri kita sendiri pun ada. Yes. Itu kita nggak bisa, ini semua Di kampung kita ada. di kampung, di diri kita sendiri pun kadang ada. Yes. Nah, tapi yang namanya Islamophobia itu, insya Allah saya nggak pernah ya. Iya, iya. Insya Allah, ya alhamdulillah ya Allah tuh Rahman dan Rahim. Mungkin ya Allah menguji dari sisi yang lain, tapi tidak menguji dari yang situ yang kita takuti ya. Insya Allah nggak pernah. Itulah yang saya coba, makanya kita coba deliver ini kepada teman-teman yang belum pernah ke sini, Iya. yang masih berpikir bahwa Islamophobia itu seolah-olah every corner. Iya benar. Kita dengar, dan pasti terjadi, for Iya, sure, 100%. iya. Tetapi 20 tahun lebih saya di sini, never seen one, saya tidak pernah, maksudnya. Iya. Kalau diskriminasi itu kembali, maybe dari experience kita juga, mungkin cuma dari perasaan kita juga, we don't know, Iya, right? iya. Karena di sini kan, recently orang saling curiga gitu. Iya. Di sini ya namanya, kalau saya perhatikan di sini ya kan selalu ditanya ya. Saya dari Indonesia, tinggal di Malaysia lama, terus di Amerika. Enak ya di Amerika begini. Terus saya selalu bilang, dimanapun di bumi Allah ini semua sama. Dia ada baik dan ada buruknya, karena Allah itu menciptakan sesuatu berpasangan. Yeah. Jadi kita seperti dua sisi mata uang. Jadi ada bolak-balik itu. Jadi Allah berpasang-pasang, ada kanan, ada kiri, ada baik, ada buruk, ada enak, ada nggak enaknya. Jadi mungkin dari satu sisi, alhamdulillah, dari sisi ya mungkin kita lupakan itu. Jadi kalau orang Melayu bilang, buang yang keruh, ambil yang jernih, buang yang keruh. Jadi intinya apa? Kita mensyukuri. Karena kalau kita banyak mengkomplain, kenapa di Amerika ini, begini, nggak bisa. Kita berarti kita tidak bersyukur. Jadi menurut saya, dimanapun bumi Allah itu sama ya, ada baik ada buruk, dan kita ambil yang baiknya. Karena sepanjang ya, as long as kita mengambil yang baik itu artinya kita bersyukur. Karena apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan beri nikmat. Wa in kafartum anna azabal sabil. Kalau kita tidak kafir, maksud kafir bukan apa, maksudnya mengingkari. Kufur. Kufur, maksudnya kufur nikmat, mengingkari nikmat itu Allah akan memberi azabnya. Nah, jadi kalau berusaha ambil yang baik, di sini Allah kita mengambil yang baik, yang kita ambil yang enggak baik itu kita ketepikan. Insya Allah kita akan tetap, Allah akan beri nikmat. Nikmatnya apa? Secara psikis, karena kita berpikir yang baik itu aja kita ingat, akhirnya kita happy. Kalau kita mengingat yang benar, kita kan stres. Nah, itulah dari ayat itu bisa kita dari psikologinya begitu. Kalau kita bersyukur, Allah beri nikmat. Pertama nikmat itu apa? Karena kita happy. Karena kita ngelihat kan yang enak-enaknya gitu ya. Sisi-sisi kebaikan dari Amerika ini atau di New York ini, Islamic view, kira-kira ada yang mungkin kita kembali kepada sejarah ya. Kalau tidak salah, Jalaluddin Rumi pernah berkata, aku tidak menemukan Muslim di Barat, tapi aku menemukan Islam di Barat. Artinya, ini kan negara non Muslim. yes, Tapi banyak hal-hal yang memang Islamic value itu ada di sini. Maksudnya nggak semua, tapi ada. Terutama yang berhubungan dengan hablum minan nas. Itu antara perhubungan manusia. yeah. Jadi kalau lihat di sini ya, seperti misalnya pemerintah lah ya. Maksudnya ya kepemimpinan lah. Kita pemimpin ya, jadi Yes. kan manusianya ya. Dari semua muamalah, misalnya macam perobatan di sini dapat apa? Medicare segala macam, orang-orang yang sakit semua dapat perobatan yang baik. Satu lagi, kalau sakit mereka tuh tidak akan menanya ada duit mana, siapa, nggak ada. Masuk, antar dulu ke hospital, cek semua, bil baru datang kemudian. Nah, itu apa? Itu intinya amanah. Mereka amanah kepada umat. Terlepaslah ini sekarang kita tidak berbicara soal agama, tapi Antar Islamic manusia, value. antar manusia. Value yang Islam, yang dimiliki Islam itu. Seharusnya. Nah, Yeah. jadi mereka itu lebih memanusiakan manusia. Yes. Nah, di situ jadi seberapa, terus terang, to be honest, saya juga di antaranya. Yes. Saya dapat Medicaid, saya dapat kartu apa untuk masuk emergency, pas semua alhamdulillah.
Itu yang mungkin ya mungkin di tempat lain saya nggak dapat, di tempat lain, tanda kutip ya. Selain di Amerika. Nah, ini tanda kutip. Yes. Nah, jadi kalau menurut saya banyak value itu dari segi itu ya, dari segi hak-hak kita sebagai manusia. Mereka tuh nggak nanyakan apakah kamu tuh pemegang green card holder atau citizen apa segala. Tapi kalau yang berhubungan dengan kemanusiaan, mereka tuh pay attention. Gitu. Satu lagi, honest, kejujuran. Pedagang prinsip mereka jujur. Kalau dari segi harga dan jadi itu menjadi attitude. Jadi misalnya kita hilang, jatuh telepon apa, mereka itu akan banyak kejujuran, mungkin punya pengalaman kejujuran. Alhamdulillah saya di sini nggak pernah kehilangan apa-apa. Bahkan handphone saya jatuh, orang antarkan ke tempat, di telepon dia Pak. Nah, jadi kalau menurut saya ya yang sebelumnya akan datang kita nggak tahu ya, karena perubahan bisa terjadi. Tapi sebelum ini saya lihat memang Islamic value tuh yang masalah muamalah itu di sini memang perlu kita contoh. Hubungan dengan masyarakat, tetangga dan maksudnya orang boleh itu how they behave, bagaimana sih perilaku mereka yang sesungguhnya? Alhamdulillah lazim ni'mat itu dimusolihat. Alhamdulillah, even di waktu di Colorado, walaupun di sana itu saya katakan dari awal tadi, saya jumpa orang Islam 4 kali. Tapi setiap saya jalan itu orang sini lah, orang Amerika tuh good morning, pokok ramah-ramah dan senyum. Masya Allah. Bahkan kalau kita bandingkan dengan New York ini kurang. Yes. Kalau di countryside itu jauh lebih itu, hey good morning, padahal kita nggak kenal. Kalau di sini memang udah Manhattan, ya udah paham pengalaman sampai sini ya. Tapi kalau di sana begitu, dan di sini juga tetangga kita misalnya tempat kita tuh banyak orang itu orang bule ya. Tapi kebetulan alhamdulillah sekarang depan tuh ada orang Arab, ada orang. Tapi semua di situ yang non Muslim ya. Kita fokus pada non Muslim, semua bagus-bagus, ramah-ramah, baik good morning, hi. So far saya ya happy. Social skill itu yes, memang itu mereka memang ini ya bagus. Even seperti saya, tempat saya tinggal tuh suaminya kan orang Itali. Memang udah Muslim ya, tapi orang tuanya kan enggak. Tapi hubungan orang tua itu dengan kita memang cukup baik. Benar itu. Nah, alhamdulillah. Yang Spanish, yang ada orang berwarna pun, ada orang ini ya hitam, ada tuh ya banyak. Tapi alhamdulillah. Tambah lagi di New Jersey juga tempat saya itu kebetulan banyak Muslim ya, maksudnya Muslimnya banyak gitu ya. Tapi mereka ini bagus. Bahkan ketika saya suka berjalan ngeliat gitu ya. Jadi ketika Ramadan, jadi ada satu di event Clifton Avenue itu, saya lihat di situ Happy Ramadan for the Muslim brothers and sisters something. Iya. Ya, itu memang di mana-mana. Itu di gereja. Ya, di mana-mana. Saya lihat memang mereka ya toleransinya ya, saling menghormati. Ya. Mungkin semua orang merasa seperti itu. Jadi kira-kira yang hal-hal seperti ini, apakah memang karena culture atau apa kira-kira? Kenapa mereka terlalu deep dalam hal-hal seperti ini? Sebenarnya kalau kita kembali kepada sejarah, jadi itu dulu ya, sebelum dulu kan Islam ini kan suatu golden age. Yes. Islam golden age itu ya, di mana scholar-scholar, buku-buku itu semua kan dari dunia Muslim ya. Jadi kalau misalnya sekarang psikologi itu Piaget, siapa semua tuh, kalau menurut itu teori-teori Imam Al-Ghazali yang dikembangkan. Yes. Seperti umpamanya seperti cognitive development itu sebenarnya pure tuh asli dari Imam Al-Ghazali. Tahun berapa itu? Tapi sekarang berapa ratus tahun dia mengembangkannya kan. Jadi itu contoh ya. Nah, jadi dulu itu kan Islam itu yang golden Islam itu, semua buku-buku Islam itu ketika perang salib. Nah, mereka itu buku-buku diambil, ya, buku-buku diambil,
dan kita tidak, yang ada di kita itu dibuang, dibakar. Nah, mereka mengambil buku itu diterjemahkan ke bahasa Latin. Yes. Jadi mereka itu mereka itu menggunakan buku itu. Jadi seperti misalnya Ibnu Sina yang pakar kedokteran tuh, yang dasar-dasar ilmu kedokteran tuh dari dia. Yes. Itu jadi Avicenna. Ibnu Rusdi jadi Averroes. Jadi kita nggak usah heran mereka itu mengambil, jadi mereka itu ilmunya diambilnya. Aljabar. Jadi mereka itu mengambil ilmunya. Jadi kita nggak usah heran kalau misalnya ke Italia nanti ada gereja Averroes dengan ya Averroes itu Ibnu Rusdi, karena apa? Mereka mengambil teologinya apa diambilnya situ. Jadi jadi ini saya dapatkan karena saya ikut ini ya. Kuliah triple IT. Jadi di situ jadi mereka itu menerapkan ilmu itu. Macam Adam Smith ya, itu kan ekonomi. Dia tuh mengambil dari Islam. Yeah. Dari Islam ditulisnya ditulisnya lagi dasar-dasar Islam. Jadi sebenarnya itu. Jadi mereka itu menggunakan ilmu itu diterapkannya. Yeah. Kenapa setelah peradaban tinggi itu, why we stop? Saya juga berpikir karena saya kurang saya belum dapat menjawab. Cuma lagi kenapa kita itu tidak melaksanakan, karena apa ya? Mungkin karena kita itu berhubungan dengan agama menurut hadis begini kan. Zaman dulu, ingat saya dulu. Sekarang ini udah terbuka ya. Ulama sudah banyak, guru banyak. Jadi kalau zaman dulu kan orang yang sekolah ke Mesir itu nggak pulang lagi ke negara kita. Menetap di Mesir itu, maka menetap di Mekah itu, maka imam-imam di Mekah itu banyak yang ada Al-Bantani, ada Al-Mandaili, ada macam-macam kan. Nah, sekarang kan semua udah nyebar semua. Nah, kalau dulu itu mungkin ya satunya lagi ilmu itu nggak tersebar. Cuman dulu ya, ilmu nggak tersebar, kitab-kitab susah, ya ustadz pun jarang dulu, jauh-jauh kan di kampung-kampung. Jadi ya di samping juga mungkin pergolakan antar modern dengan ini kan selalu klaim bahwasanya Islam itu ortodoks segala macam. Padahal enggak, Islam itulah yang modern. Al-Quran itulah mengajar kemodernan. Karena sumber-sumber Al-Quran itu semua yang membuat orang berpikir. Sehingga kadang banyak para scholar itu yang masuk Islam karena apa? Karena memahami Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi kita mungkin ada kemunduran ya. Yang itulah para umat Islam perlu bangkit untuk lebih memahami. Artinya knowledge itu diimplementasikan bukan hanya untuk di bukunya. Jadi nanti kalau kita ngelanturnya, karena di kita ini masih banyak, terutama di tempat kita ya, sekolah itu untuk dapat jabatan, bukan untuk ilmunya, kan? Jadi ya insya Allah nanti setiap kan ada masa-masanya ya, perkembangan insya Allah nanti mudah-mudahan ya. Apa yang itu saya berharap lah ya, mungkin bisa hal-hal positif yang di sini nih bisa dibawa ke Indonesia, kita terapkan kepada masyarakat di sana. Seperti misalnya yang kecil aja dulu, contoh kecil aja dulu, QLAN, kalau Malaysia QLAN, apa namanya, line, antri. Nah di sini kan disiplin. Tapi orang kita nggak tahu sekalian di sini, sebenarnya saya nggak ada pernah pulang ya. Kalau di Malaysia itu kadang mereka tuh datang ke Kuala Lumpur, kan biasa jalan-jalan gitu ya. Tahu mereka tuh beratur ngambil taksi, naik bus, tahu. Pulang ke negaranya udah amburadul lagi. Ya itu dia maksudnya apa? Karena saya lihat di sini sistem pendidikan itu memang sudah diterapkan, diajarkan seperti itu. Disiplin. Tetapi I don't think it's difficult at all, karena menurut saya sih ini kan common sense aja ya. Tanpa diajar pun sebenarnya common sense. Kita bisa tahu yang mana bagus, yang mana tidak. Sistem. Jadi kalau menurut saya itu taksi, ya taksi apa saja gitu. Seharusnya seperti misalnya di Malaysia kita antrian taksi. Taksi itu kalau dia tidak akan mau kalau bukan line kita. Dan seandainya line kita, tiba-tiba taksi naikkan orang lain, kita boleh komplain, kita boleh adukan dan dapat tindakan. Ini taksi bisa dicabut izinnya. Di Indonesia bagaimana? Kira-kira ada? Nah, itu yang belum ada. Kalau menurut saya belum. Belum ada ya? Belum ada. Karena apa? Ya seperti tadi dikatakan, kasirnya kita orang nyerobot duluan, dikasihnya sebenarnya kasir atau apa aja yang berhubungan dengan publik, yang sifatnya orang ramai,
harus diberi apa namanya pendidikan, training tuh harus dulu kan harus ikut Q dan dia harus tegas. Sekiranya dia dan satu lagi hak pengguna, hak pengguna macam di Malaysia ada hak pengguna. Kita pengguna, misalnya kita beli, kalau memang itu enggak ini, kalau itu misalnya tidak, line kita dipotong orang dan si kasir membiarkan, kita boleh komplain, kita boleh adukan, dia bisa dapat tindakan. Jadi ada maksudnya connect antara situasi dan undang-undang. Jadi harus ada undang-undangnya juga harus diperkuatkan. Jadi this is purely culture actually, right? Ya, jadi itu tadi memang pendidikan dari itu. Satunya lagi tuh mereka tuh hak azazi itu memang diutamakan. Mereka tuh memang di situ saya salutnya. Excuse me itu tetap ya, apa aja itu. Satu, thank you. Keduanya mereka itu itu tadi, mereka itu kemanusiaannya itu tinggi. Karena itu menjadi jadi akhirnya ke culture. Ya itu tadi seperti yang bilang, dari ke culture. Kenapa? Mereka tuh kan malu kalau mereka nyerobot misalnya ngapain, mereka berarti orang yang tidak punya budaya, orang yang tidak punya manner. Yes. Nah, jadi ke situ. Nah, kita itu ada akhlak. Bahkan akhlak dengan moral itu tidak sama. Moral itu aturan yang dibuat manusia. Sedangkan akhlak itu asal akhlak dari khalaqa, pencipta. Jadi itu akhlak itu peraturan yang dari sang pencipta. Nah, kalau kita kembali ke Al-Quran, semua ada. Bahkan kita itu tidak boleh masuk ke rumah orang itu. Misal kita memberi salam 3 kali, Assalamualaikum, tak dijawab. Assalamualaikum, sampai ketiga kali nggak dijawab, kita harus pulang. Nggak boleh kita ngotot pintu, nggak boleh. Begitulah detailnya ya. Detailnya Al-Quran. Tapi karena kita tidak memahami Al-Quran. Tapi kalau pemahaman seperti ini, why don't we enforce di institusi seperti yang Ibu lakukan sekarang? Anggaplah dari segi dakwah dan sebagainya. Karena don't we ini sekarang ini terlalu fokus dalam bentuk ritual, sementara hal-hal seperti ini di-ignore? Sebenarnya tuh kita itu dalam Al-Quran itu kan hablum minallah hablum minannas. Jadi sebenarnya kita itu kenapa ada sholat berjamaah? Kan diutamakan pada laki-laki untuk berjamaah. Karena itu hablum minannas di situ. Jadi kita ini ada hubungan vertikal. Ada hubungan vertikal ke atas dengan Allah, ada hubungan horizontal. Jadi ketika vertikal ke atas, horizontal jadi terjadilah segitiga. Jadi itu hablum minallah wa hablum minannas. Jadi kita mencintai Allah, kita juga harus mencintai sama manusia. Maka sholat berjamaah, kan berjamaah kalau misalnya nggak ada, kemana ya si fulan, bapak itu kok nggak ada, kemana? Apa dia sakit? Pergi sana, itu tujuannya itu. Di kampung masih begitu, kampung kecil. Di kampung kecil masih cari, kok tidak ada ini puang ini datang. Ya sebenarnya di kota besar juga ada misal sama-sama gitu. Kalau udah satu jemaah itu kan saling berarti bersalam-salaman, kan kalian cari lama nggak nampak kan begitu. Ada tuh, begitulah maksudnya bagaimana Islam itu mengutamakan kepada masalah-masalah muamalah itu kan di Al-Quran itu kan. Al-Quran itu selain contoh-contoh muamalah yang hubungan sama manusia kan banyak dicontohkan dalam kisah-kisah para nabi, kisah para rasul itu kan semua banyak itu antara bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan manusia. Hal-hal seperti antri seperti itu aja kan maksudnya meskipun orang semua tahu, tapi perlu untuk terus digaungkan gitu loh. Kalau menurut saya itu dari kita memulai dari sekolah, dari TK. Kalau di Indonesia TK, karena kalau di Jepang ini dalam education, di Jepang itu anak-anak TK tuh nggak ada belajar matematika, baca tuh nggak ada. Kebalikan kita di Indonesia, anak TK itu harus pandai ini baca, pandai calistung ya, membaca, menulis dan berhitung, harus pandai. Sebenarnya bukan begitu, karena itu golden age ya, dari anak itu golden age-nya anak-anak itu dari mulai 4 sampai 6 tahun 7 itu membentuk karakter anak itu. Jadi makanya wajib sekolah itu 7 tahun. Karena sistem SAR itu untuk yang pelajaran belum masuk, belum bertersambung. Jadi mereka itu melalui kebiasaan. Makanya kalau di Jepang itu mereka itu anak-anak itu bersihkan sekolahnya, berapa. Jadi masih kegiatan dia apa di kegiatan untuk sehari-hari begitu. Jadi akhlak. Ya, intinya kalau kita akhlak. Jadi sebenarnya sistem pendidikan itu kalau kita misalnya di TK itu misalnya diajarkan membuang sampah, dipraktekkan di rumah, menjadi nanti anak itu bisa mendidik orang tuanya, keluarganya, akhirnya terbawa keluar. Jadi misalnya kalau
Anak kecil kan polos. Misalnya kalau anak itu terdidik di sekolahnya harus ditanamkan buang sampah pada tempatnya, kita harus beratur, apapun itu beratur. Nah, ketika dia keluar, misalnya mami, misalnya mak, nggak boleh mama, kita harus beratur mah. Nah, orang tua kalau anaknya ngomong kan malu di depan umum. Jadi sebenarnya kembali kepada pendidikan. Pendidikan konvensional ya, begitu ya? Maksudnya apa yang kayak TK, SD seperti itu ya? Di Indonesia itu kalau saya lihat kita di sana tuh kan anak TK itu udah harus pandai menulis, membaca begitu. Baca harus pintar matematika. Kan pernah dengar nggak anak umur berapa pernah yang bunuh diri karena dia nggak bisa ini? Iya. Too much pressure. Iya, too much. Jadi anak mas begini ya. Anak-anak di sistem pendidikan kita sudah maksudnya bagus pendidikan itu ya. Cuma lagi coba kalau TK itu fokus kepada akhlak, karena pembentukan karakter itu di situ. Development kognitif itu di situ, development kognitif itu dari situ. Tapi dengan membiasakan hal-hal yang keseharian, misal membersihkan kamarnya, misalnya menggunakan kamar mandi, semua yang kebiasaan gitu yang kalau dia pergi ke publik itu akan memberi efek kepada lingkungannya. Bagaimana dengan yang berbentuk private seperti dalam institusi sekolah Islam seperti itu? Apakah ini diterapkan? Ini karena ini kan tidak bisa pisah ini. Sebenarnya diterapkan, tapi di sekolah-sekolah kita juga diterapkan, tapi tidak maksudnya itu sambil kata orang Malaysia sambil lewat, sampai tidak di-enforce. Tidak memang ini. Jadi kalau pendidikan Islam ya kadang itu tadi fokus kepada misalnya menghafal ayat. Sebenarnya pemahaman ayat itu yang penting. Ya, tapi apa bedanya dengan tadi yang diajarkan matematika? Karena seharusnya tadi ini, makanya saya bilang kalau andai kata ini terjadi di sisi ini, harusnya kita start dari sini gitu loh. Iya benar. Nah, karena we all agree bahwa itu di situ dasarnya. Dasarnya. Tapi kalau seperti di Indonesia sekolah-sekolah Islam gitu ya. Memang saya lihat kemana kan gitu ya. Jadi mereka itu ini nggak boleh begini misal duduk makan tuh harus begini. Jadi udah mulai ada. Cuma tinggal lagi. Nah ini ada mungkin ya, maaf bukan ngapa, ada satu kebiasaan yang mungkin ya ini nggak tahu dari mana. Jadi kadang kalau anak protes, diamlah kau. Kau masih kecil, aku duluan makan garam. Nah itu. Jadi si anak pun merasa down. Berarti jadi kan ada satu ini yang menunjukkan bahwasanya orang tua itu selalu benar. Itulah yang selalu merasa orang tua apa yang dibuat itu benar. Seharusnya tidak begitu. Akhirnya kreativitas anak hilang. Menurut saya ya, jadi anak-anak itu yang umur 4 sampai 5 6 tahun tuh di situ tentunya pembentukan karakter dia lah. Bagaimana hormat kepada orang tua, kepada kawan, socializing. Nah, sebenarnya kalau dalam psikologi itu kan TK itu sebenarnya penting itu kan socializing. Udah tuh banyak kebersamaan, mencintai kawan-kawan. Nah itu bukan kalau untuk yang tulis baca itu nanti dulu itu memahami alam. Misalnya itu ada bulan, jadi belajar dari alam dulu, baru dia ke renungkan di situ. Jadi anak-anak itu perlu ke situ dari alam. Misalnya, ayo anak-anak misalnya kita harus bersihin kalau bersih untuk kesehatan, gitu kan banyak caranya begitu. Nah itu mungkin yang belum, ya mungkin sudah, tapi ya mungkin untuk sampai merubah sosial sistem itu memang lama. Diperlukan juga badan hukum ya. Misalnya tempat kita kan nggak ada sanksi. Ya kalau tidak ada sanksi seperti di sini mungkin ya kalau kita umpamanya motong line, kita tidak antri, kita tidak akan di-arrest, ditangkap polisi, tapi at least the people gonna judging us. Ya, dia udah ada ini, dia sudah mendarah daging. Maksudnya sudah judge itu dalam diri dia sendiri. Jadi kalau tempat kita sana mungkin perlu bantuan hukum dulu. Maksudnya gini, bukan di apa gitu. Misalnya gini, itu tadi seperti saya bilang tadi, kalau misalnya antri, ada yang motong antri dan si kasir atau si taxi supaya menerima potong nggak dicegahnya lah istilahnya kan. Ada yang kita yang antri kita bisa komplain ke si taxi, misalnya kita adukan, dan nanti yang mengeluarkan lisensi izin deportasi bisa dicabut atau dia dapat warning ya. Nah, jadi kan takut. Dan case itu juga misalnya dari case dijatuhkan berapa, misalnya hukuman dijadikan dia misalnya
jadi itu jatuh apanya nggak jadi keser lagi. Jadi otomatis kan nanti baru balik lagi sampai dia bisa menyadari itu kesalahan dia, jadi dia tidak akan berbuat lagi gitu. Jadi itu hukum dari instansinya yang ini. Jadi memang lama, proses itu lama. Jadi ibu berapa lama udah di sini? Udah 8 tahun ya? Jadi kalau bulan 2 nanti saya 8 tahun. Jadi saya pulang bulan 11 ini ya, 12, 1, 2, 3 bulan, 8 tahun kurang 3 bulan. Pernah pulang ke Indo? Enggak pernah. Pulang kampung nih? Ya. Pulang kampung for good? For good. Why? Why now? Nah, jadi saya berpikir saya ingin ke sana itu pertama faktor umur ya. Kedua saya juga di sini sendiri. Nah, keluarga juga udah ya saya kan yang tertua ya. Jadi mereka udah ngajak terlalu lama saya nggak pulang-pulang. Karena kalau di Malaysia dulu saya selalu pulang. Bisa sebulan 2 kali. Kadang kalau memang emergency ya. Saya mau pulang dulu 2019 terus pandemi ya, nggak jadi. Jadi ya sudah masanya saya pikir saya pulang, mungkin saya untuk berkontribusi dengan umat di sana banyak di daerah saya terutama masih banyak hal-hal yang harus saya perbaiki karena walaupun saya di sini tapi hati dan jiwa saya tetap di sana. Jadi saya di sini alhamdulillah ya saya bersyukur kepada Allah ya memang di negara ini saya bisa banyak hal yang bisa saya lakukan untuk umat. Itu yang sebenarnya saya kalau ingat ke situ saya berat mau pulang. Ya Allah lah yang tahu. Cuman kalau ingat apa yang itu saya berat mau pulang karena apa? Kalau saya udah di sana nanti dari mana lagi saya untuk membantu umat ini? Karena dari sini alhamdulillah di sini ya umat Islam di sini saudara-saudara kita di sini, masya Allah ya. Dalam hidup ya memang semua itu kan dari Allah ya, tapi kita kan harus punya rencana. Jadi memang sebaik-baik rencana itu adalah rencana Allah juga yang benar. Jadi misalnya saya mau pulang dulu 2019 terus pandemi ya nggak jadi. Jadi ya sudah masanya saya pikir saya pulang, mungkin saya untuk berkontribusi dengan umat di sana banyak di daerah saya terutama masih banyak hal-hal yang harus saya perbaiki karena walaupun saya di sini tapi hati dan jiwa saya tetap di sana. Jadi kalau pulang nanti ini, what are you gonna miss ya? Apa kira-kira yang paling you missed? Miss itu banyak lah, banyak hal-hal yang indah di sini. Kawan-kawan di sini semua banyak, yang indah-indah banyak. Cuma lagi saya berharap nanti kalau saya pulang ke sana, kawan-kawan yang di sini tetap berkontribusi dengan program saya di sana gitu lah. Karena mungkin selama ini program itu kan saya bikin sana disalurkan. Jadi kalau di sini nanti dalam lebih lagi insya Allah saya sudah ada satu rumah kecil. Tapi rumah itu memang untuk anak-anak belajar Islamic study. Yang anak-anak yang nggak mampu terutama ya, sama ibu-ibu juga yang memang yang susah, yang nggak ini ya, saya buat pengajian supaya ini membawa anak-anak ini nggak hanya main game, tidak hanya nonton sinetron dan film-film kartun lain. Saya pengen anak-anak ini dan proyek itu saya putar misalnya cerita tentang kisah Rasul. Nanti kita buatlah cuman adalah caranya itu membuatkan anak-anak itu supaya suka menonton itu. Kita adalah insyaallah Allah beri ini ya, beri rezeki. Itu tadi saya ingin mengapakan anak-anak lah untuk pendidikan anak-anak yang lebih kreatif cara approach-nya ya. Ya, dan mungkin kalau memang diizinkan Allah, saya ingin mendidik anak-anak di sana bukan untuk bagaimana untuk survive, bukan untuk jadi walaupun mereka nggak sekolah tapi mereka bisa survive dengan apa yang ada mereka miliki. Survive maksudnya? Survive misalnya untuk hidup. Misalnya kalau misalnya mereka itu susah ya, diajari misalnya menjahit atau apa, yang dari situ mereka walaupun mereka tak cari uang tapi mereka punya keterampilan yang bisa mengapakan diri sendiri gitu. Untuk apa aja bisa. Jadi misalnya dia nggak punya uang beli tapi dia bisa berbuat. Karena dia punya kita ajarkan skill misalnya menjahit, crochet atau apa gitu. Itu insyaallah. Bagi teman-teman atau saudara-saudara saya di sini muslim maupun non muslim ya, apapun ya namanya hidup dimanapun sama. Kita hidup di negara kita pun ada masalah, di negara orang di mana-mana pun sama, karena di bumi Allah semua sama. Tapi
Yang penting bagaimana kita bisa menghadapinya, menjalaninya, itu saja. Nah, di samping itu ya yang paling utama itu adalah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, kepada Sang Pencipta, karena Dia mengatur semuanya. Jadi kalau masalah pasti ada, karena dunia ini memang tempat masalah. Tapi kita ingat dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa mattaqillahi yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan jalan yang enggak disangka-sangka datang, rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Jadi kita jangan takut, serahkan diri semua kepada Allah. Kita bertakwa, taat kepada Allah, ikuti apa yang ini perintahkan Allah. Jalani, insyaallah rezeki di sini alhamdulillah ya. Mencari rezeki ini ya, kita enggak perlu banyak tapi yang penting keberkahannya. Nah, tapi di sini yang penting kepada teman-teman di sini semua ya, teruskan ya, dan bentengi diri, karena di sini juga godaannya cukup besar. Jadi kita perlu benteng. Yang benteng itu diri kita sendiri, dekatkan diri pada Allah. Alhamdulillah di sini juga banyak pengajian ya, alhamdulillah ya. Itu aja ya, maksudnya ya hidup ini kita nggak tahu kapan, sampai kapan, besok, seminggu lagi, atau bisa habis ceramah ini itu jatuh, habis, kita nggak tahu ya. Nah, persiapkan, maksudnya ya kita berbaik-baik aja lah, berbaik-baik hubungan dengan sesama kita. Jangan ini pengalaman dulu ya, jangan, maksudnya gini, apapun masalah kita jangan sampai putus silaturahim, itu aja. Jangan sampai merusakkan silaturahim kita. Hablum minan nas itu paling perlu. Jadi jangan ada apapun faktor yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita sesama muslim dan tali persaudaraan kita sesama bangsa. Jadi jangan ada apapun, gejolak apapun, kita jangan sampai memisahkan itu tadi, persaudaraan Islam dan persaudaraan segenap negara. Jadi kita tetap bersatu, tambah kita di negara orang. Jadi kita seperti sapu. Sapu itu, lidi itu kalau sedikit-sedikit enggak apalah kekuatannya. Tapi kalau dia coba satu ikatan berkumpul itu bisa membersihkan halaman. Batu aja dia dorong. Itu. Tapi kalau satu aja, satu saja apa itu apa? Dua, tiga, mana bisa membuang sampah pun nggak bisa. Nah, jadi ya pesan saya itu aja, kita tetap bersatu ya, saling inilah sama bangsa kita Indonesia ya. Karena kita malu tengok Bangladesh yang negara miskin aja, tengok di sini masjidnya berapa, apa yang mereka tuh bersatu ya, orang Arab gitu. Jadi kita insyaallah Indonesia akan menyusul. Jadi insyaallah kepada kondisi ini teruskan berjuang ya untuk agama, bangsa dan negara. Walaupun udah citizen tapi kan tetap cinta Indonesia gitu ya. Garuda tetap di dadaku. Yes. Insyaallah. Mudah-mudahan semua yang mau dilanjutkan di Indonesia ini masih sukses, insyaallah. Dan hopefully we see you again, insyaallah, mungkin di Indonesia atau mungkin di sini. Iya. Kalau nggak pun nanti di surga Allah kita dikumpulkan. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Saya juga mohon maaf kalau ada tersalah kata, terkesat bahasa. Saya mohon dimaafkan. Aduh. Thank you, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. na tebu